Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Agus Mawati Gule, SPDK, sebagai guru pendidikan agama Kristen di Sekolah SD nomor 07-1054 Bio Uti, Kecamatan Ida Negawo, Kabupaten Nias, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 di IAKN Tarutung dengan NIM 250601566. Pada hari ini saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 5 dengan judul Aku Suka Menolong Sesama. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi. Apa kabarnya? Baik anak-anak, pagi hari ini kita mulai belajar. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, maka pastikan dulu kita semua punya perlengkapan buku, pulpen, Alkitab sudah dibawa? Baik, anak-anak, seperti biasa sebelum kita melaksanakan kegiatan di pagi hari, maka kita bernyanyi dan berdoa. 3 ya. Hari ku rasa bahagia berkumpul bersama. Singkat ini yang kami landaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, silakan ke belakang. Baik anak-anak, ini kita memulaikan pelajaran kita, yaitu materi kita ambil dari bab 10 ya, buku pelajaran kita bab 10 dengan judul Aku Suka Menolong Sesama. Ya, ini materi pembelajaran kita, Aku Suka Menolong Sesama. Nah, anak-anak, pada materi kita ini, ya, kita mempelajari arti daripada menolong. Sebelum kita melanjutkan, maka sebagai tujuan pembelajaran kita, yaitu 1, anak-anak kami dapat memahami arti menolong. Sekali lagi, anak-anak kami mampu memahami arti menolong. Kedua, anak-anak kami ya mampu melakukan sikap menolong dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Itulah tujuan pembelajaran kita. Anak-anak kami, sebelum kita melanjutkan, maka adapun ayat firman Tuhan yang harus kita baca di dalam materi ini, Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 31. Anak-anak kami membaca ayat yang ke-26. Saya mulai dengan judul perikop Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Terus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Anak-anak kami, pada materi kita kali ini, maka kita diajarkan yaitu untuk mengerti dan memahami arti menolong dan bagaimana melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, dalam
tema ini atau dalam judul ini kita memahami bahwa arti menolong itu yaitu tindakan membantu orang lain. Salah satu tindakan menolong di sini adalah bukan hanya sebuah kata, bukan hanya kita bisa mengatakan menolong, tetapi kita tidak bertindak apa-apa. Di sini kita diajarkan dalam pembelajaran ini, menolong itu adalah melakukan tindakan, ya, melakukan sebuah tindakan untuk membantu orang lain yang sedang dalam kesusahan, ya, dalam kesulitan, dalam kesusahan. Anak-anak kami, di dalam teks firman Tuhan yang sudah kita bacakan, maka di situ berbicara tentang bagaimana seorang ahli Taurat bertanya sekaligus juga mencoba Yesus. Nah, ahli Taurat ini adalah orang-orang yang sudah mengenal Taurat, hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan. Mereka sudah tahu hukum Taurat. Tetapi dia mencoba Yesus. Apa pertanyaannya? Bagaimana supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Nah, kata Yesus kepadanya, ya, apa yang kamu sudah tahu dari hukum Taurat itu? Nah, apa katanya tadi? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus bilang apa? Ya udah, lakukan. Nah, apa yang dia lakukan? Apa yang dia katakan selanjutnya? Siapakah sesamaku manusia? Nah, kata Yesus kepadanya, menjawabnya dengan sebuah perumpamaan. Ya, adalah seorang Samaria yang murah hati. Ya, ada seorang dari Yerusalem turun ke Yeriko. Ya, maksudnya ini adalah dia pergi ke Yeriko. Nah, di tengah-tengah perjalanan dia dihajar oleh orang-orang jahat, ya, dia dipukul, dirampok, lalu setelah itu dia ditinggalkan di samping jalan, di situ saja dia menderita, ya. Lalu ada seorang imam yang melewati jalan itu. Siapakah imam? Imam adalah orang Yahudi, orang Israel. Imam adalah bekerja di bait Allah, ya. Imam bekerja di bait Allah. Imam adalah hamba Tuhan, ya, hamba Tuhan. Tetapi ketika dia melewati jalan itu, ya, dia hanya melihat, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Setelah itu datanglah orang Lewi yang sesama orang Israel juga. Orang Lewi itu siapa? Ya, mereka ini adalah orang-orang yang bekerja juga di bait suci Allah, menyampaikan pujian-pujian kepada Tuhan. Mereka adalah orang yang mengenal Tuhan. Ini orang Lewi ini. Tetapi dia melihat orang yang menderita, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Lalu datanglah seorang Samaria. Pada dasarnya orang Samaria dan orang Yahudi itu tidak bersahabat. Boleh kita katakan mereka ini bermusuhan, ya. Tetapi seorang Samaria, ya, melihat orang yang sedang menderita. Lalu apa yang dia lakukan? Menolongnya, mengambilnya, membersihkannya, ya. Lalu dia angkat, dia kasih di atas keledainya, dia bawa di penginapan, dia berikan kebutuhan. Ya, itulah namanya menolong dengan penuh keikhlasan. Itu dari firman Tuhan tadi. Anak-anak, pada pembelajaran kita ini, ya, dari firman Tuhan ini mengajarkan kita bagaimana menjadi penolong yang benar-benar ikhlas, ya. Bagaimana menjadi penolong yang benar-benar ikhlas. Artinya benar-benar ikhlas, anakku, tidak dipengaruhi oleh apapun. Contoh, ada kalanya orang anak-anak mau menolong karena ada maunya. Dia mau menolong
menolong karena itu adalah saudaranya. Dia mau menolong karena itu adalah orang-orang yang dia kenal, besti-bestinya. Tetapi yang dia tidak kenal, mana mau dia menolong. Nah, itu adalah contoh menolong yang bukan, ya, yang tidak diajarkan Tuhan Yesus itu. Tetapi yang diajarkan Tuhan Yesus di sini adalah menolong siapapun tanpa melihat, ya, latar belakang, ya, tanpa melihat golongan, tanpa melihat suku, tanpa melihat agamanya. Diajarkan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini kita juga harus, ya, memahami bahwa kenapa sih kita harus menolong, ya? Kenapa sih harus kita menolong? Pertama, anak-anak, kita menolong itu karena kenapa? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Itu dulu ya, ingat ya. Kenapa kita menolong? Karena Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kita. Seterusnya adalah Tuhan Yesus telah memberikan teladan sebagai penolong yang setia. Ya. Lalu bagaimana, Bu? Kira-kira apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus ya? Ya, kenapa dia disebut sebagai penolong yang setia? Anak-anak, dengarkan di sini. Tuhan Yesus adalah penolong yang setia. Pertama-tama adalah kita harus memahami dulu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Bahkan rela mati di atas kayu salib. Lalu ketika dia masih di dunia, apa yang pernah kita dengarkan dari firman Tuhan? Kisah Yesus, apa yang dia lakukan ketika menolong orang? Menolong orang yang lagi sakit. Ya, memberi makan 5.000 orang, membantu orang lain yang kelaparan, mengusir roh jahat. Dia menolong orang lain. Lah, menolong ini Tuhan Yesus bukannya, dia sudah memberikan teladan. Apalagi Tuhan Yesus menolong kita, menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Ya. Hai anak-anak, biar kita tahu ya, kita ini adalah manusia yang berdosa. Manusia yang dihukum mati. Bukan hanya hukuman penjara, anak-anak, dihukum mati. Tidak ada kehidupan karena kita adalah sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Nah, maka Tuhan Yesus dengan penuh kasih sayang, dia datang rela mati di kayu salib. Ya, hanya demi menolong kita, menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, sehingga semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah teladan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Menolong dengan ikhlas, menolong dengan setia. Ya, bukan hanya hari ini menolong kita, tetapi untuk selama-lamanya. Itulah yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ya, anak-anak, pada kesempatan ini, ya, kita terus memahami arti tolong menolong. Mari kita melihat di atas, yaitu memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Seterusnya anak-anak, kita harus memahami bahwa di dalam menolong ini, kita juga menolong tanpa batas. Apa artinya itu anak-anak? Menolong tanpa batas ini adalah tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan lain sebagainya. Kita di Indonesia ini, ya, memiliki beragam perbedaan suku, agama, dan kepercayaan. Kita diajarkan firman Tuhan melalui kisah seorang Samaria yang murah hati untuk menolong tanpa mengenal, tanpa membeda-bedakan. Nah, jadi kedua adalah
tidak membedakan suku dan agama, semua orang berhak mendapatkan pertolongan. Nah, seperti yang Tuhan Yesus lakukan, Dia datang untuk menyelamatkan semua manusia yang berdosa. Dia datang bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi Dia datang untuk kamu, untuk kita, orang yang percaya. Itulah menolong tanpa batas, ya. Seterusnya, contoh-contoh menolong yang bisa kamu lakukan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Apa yang bisa kamu lakukan kira-kira? Contohnya di sekolah. Ya, apa yang bisa kamu lakukan di sekolah? Bisa membantu teman yang kesulitan dalam pelajaran. Contohnya temanmu tidak bisa kali-kali, kamu membantunya. Dia tidak bisa membaca, kamu bisa membantunya. Itulah tindakan menolong yang bisa kita lakukan di sekolah. Apalagi membagi bekal. Kalau kita melihat teman kita belum bawa makanan, tiba-tiba juga kita bawa makan. Nah, bisa kita membagi makanan kepada teman kita. Oke, selanjutnya. Bisa juga dalam hal ini, bisa juga kita melakukan contoh-contoh menolong itu di rumah. Nah, apa contohnya yang sudah pernah kamu lakukan di rumah? Mungkin kamu menolong mama membersihkan tempat tidur. Mungkin kamu menolong mama menyapu lantai. Itu adalah contoh-contoh yang kamu lakukan di rumah. Termasuk menjaga adik. Ya, kalau mama suruh Lenogu jaga adik, nak, jaga adikmu. Nah, ada anak-anak itu kan tidak mau membantu orang tua. Tidak mau dia disuruh orang tua. Nah, dengan melalui kita, hari ini kita belajar menolong, anak-anak kami mampu melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Menolong orang lain ini ada manfaatnya enggak? Ada. Pertama, kita harus tahu bahwa dalam firman Tuhan dikatakannya ada yang menabur, ada juga yang menuai. Apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Artinya anak-anak, ya, kalau kita menabur kebaikan hari ini, kepada siapakah kita melakukan itu? Tentu kepada sesama kita manusia. Sekaligus juga kita melakukan itu kepada Tuhan. Tuhan berkata bagaimana? Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu kepada Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Nah, kita lakukan kebaikan kepada sesama kita manusia. Ya, kita melakukan kebaikan kepada sesama kita manusia. Lalu Tuhan juga pasti memberkati kita. Tuhan pasti membalasnya kepada kita suatu hari nanti. Makanya anak-anak, ya, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Karena akan tiba waktunya nanti kita akan menerima balasan kebaikan yang pernah kita lakukan. Kalau kita menanam kebaikan, tentu yang kita tuai adalah kebaikan juga. Lah sebaliknya, kalau kita menanam kejahatan, apa yang kita dapat? Kejahatan. Ada juga nanti balasannya itu, nak. Makanya hari ini kita belajar untuk menolong. Itu adalah perbuatan yang baik, ya, perbuatan yang baik. Untuk itu anak-anak, kemudian seterusnya adalah apa manfaat menolong ini? Yaitu menciptakan hubungan yang baik dengan orang lain. Kalau kita saling menolong di sini, maka di sini kita semua tidak ada permasalahan. Menolong juga adalah mengasihi sesama kita. Ya, tidak ada permasalahan di antara kita semua. Kalau kita di dalam masyarakat, kita menolong, ya, tetangga-tetangga kita, maka mungkinkah kita bermasalah? Tidak. Justru kita semua adalah hidup rukun, hidup damai di dalam masyarakat. Itulah manfaat menolong. Kemudian
kemudian adalah membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sebenarnya, anak-anak Tuhan. Ya, dengan kita menolong, membantu sesama kita, kita adalah memiliki sikap ya yang baik kepada semua orang, maka dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Anak-anak, bisakah kamu melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Ya, bagaimana hal-hal sederhana, contoh-contoh sederhana yang bisa kamu lakukan? Bisa nggak kamu melakukan hal-hal yang sederhana, menolong orang lain? Ada Bu, pasti bisa. Contohnya, kamu melihat seorang nenek-nenek yang tua sedang membawa keranjang beras, ya, dia lagi membawa beban yang banyak. Ketika kamu melihatnya, apa yang kamu lakukan? Membawa sebagian keranjang nenek-nenek tersebut. Atau ada nenek-nenek kan menanya alamat sama kamu. Biasanya nenek-nenek ini kan kurang melihat. Lalu dia tanya alamat sama kamu. Anakku, di mana jalan pergi ke sini? Bagaimana anak-anak yang suka menolong? Dia memberitahu jalan yang benar, bukannya menyesatkan nenek kita. Nah, itulah anak-anak yang sudah mengerti firman Tuhan. Kemudian bagaimana cara kita sederhana menolong orang lain? Mendengarkan kesedihan orang lain. Menjadi teman bagi sesama kita. Bagaimana ada teman kita yang lagi sedih? Contohnya, dia curhat kepada kita. Ya, contohnya si A dengan si B curhat. Dia lagi sedih, mamanya sedang memarahinya. Bagaimana kita datang untuk menolong teman kita itu? Pertama, anak-anak, kita harus menjadi pendengar, ya, dari setiap curhatan-curhatan yang dia sampaikan. Setidaknya dia lega. Lalu kita memberikan berupa kata-kata penghiburan kepadanya supaya dia tidak terus-terus menangis. Itulah hal-hal sederhana yang bisa kamu lakukan, anakku, ya, dalam menolong. Seterusnya, menolong tanpa diminta. Inilah yang Tuhan Yesus ajarkan tadi, menolong tanpa diminta. Ya, Tuhan Yesus datang di dunia tidak pernah kita minta, ya enggak? Iya. Tidak pernah kita minta dia datang menolong kita, tetapi dia datang di saat yang tepat menolong kita. Percaya enggak demikian? Percaya. Iya ya anak-anak ya. Tuhan Yesus itu dia datang tepat waktu menolong kita setiap hari. Ketika kita sakit, dia datang untuk menolong dan menyembuhkan kita. Ya. Di sini, dalam menolong tanpa diminta inilah ajaran Tuhan Yesus kepada kita. Kan ada kalanya itu ada teman-teman kita, bahkan ada orang yang meminta tolong kepada kita, kita tidak mau menolong. Ada kan? Ada orang-orang itu bahkan kita sudah minta tolong, dia tidak mau menolong, ya. Anak-anak, seterusnya adalah ketika kita menolong dengan bijak dan aman. Bagaimana maksudnya ini anak-anak? Bagaimana contohnya? Ya. Pertama dulu kadang-kadang kita ini anak-anak kalau ada sesuatu bahaya, contoh ada kebakaran. Biasanya anak-anak ini kalau ada kebakaran langsung pergi ke sana melihat kebakaran. Nah, memang hendaknya mau menolong. Tetapi adakah yang bisa kamu lakukan di situ? Pasti ada. Kamu anak-anak terbatas untuk memadamkan api. Tetapi apa yang bisa kamu lakukan? Memanggil orang yang lebih tua untuk menolong di saat kejadian tersebut.
Itulah yang bisa kamu lakukan. Paham anak-anak? Bisa kamu lakukan? Bisa. Seterusnya, menolong tanpa mengharapkan imbalan. Menolong tanpa mengharapkan imbalan inilah yang sudah pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dari kisah Samaria tadi yang murah hati, apakah dia meminta imbalan? Tidak. Dia tidak minta balasan. Tuhan Yesus juga menolong kita setiap hari. Apakah dia pernah meminta balasan? Tidak. Tidak pernah dia minta balasan. Kita diajarkan demikian, menolong tanpa mengharapkan balasan. Tapi dalam kehidupan nyata, ada orang menolong sesamanya karena dia mengharapkan balasan. Kalau tidak dibalas, maka dia ungkit-ungkit seumur hidup. Bahkan dia marah-marah, bahkan dia tidak mau lagi berteman dengan saudaranya itu karena tidak membalas kebaikan. Tetapi yang diajarkan Tuhan Yesus bagaimana? Menolong dengan tidak mengharapkan balasan. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan diajarkan oleh Tuhan harus berbahagia memberi. Nah, biasanya kamu suka memberikan. Kalau ada makananmu kau beri kepada temanmu, berbagi. Janganlah ada di dalam hatimu setelah kamu memberi, hatimu sedih. Mending gak aku kasih tadi jajanku itu ya. Akhirnya jajanku juga sudah habis. Nyesal memberi. Yesus tidak pernah melakukan itu anak-anak. Tidak pernah menyesal menolong kita. Meskipun kita seringkali menyakiti hatinya, berdosa, tapi dia tidak pernah menyesal memberi pertolongan kepada kita. Ini tadi ya, menolong tanpa mengharapkan balasan. Nah, ini ya, kita harus belajar bahagia memberi. Ada kalanya kita hanya bahagia menerima. Kalau kita menerima bantuan dari orang lain, bahagianya luar biasa. Tetapi kalau memberi, kita sedih kalau tidak dibalas. Itulah hidup dalam dunia ini. Nah, untuk itu kita belajar hari ini memberi tanpa mengharapkan balasan. Dan apa yang kita pelajari dari materi ini? Ya, yang kamu pelajari dari materi ini adalah satu, tolong menolong ini adalah tindakan yang mulia. Apa itu tindakan yang mulia? Tindakan yang baik, sangat-sangat baik. Ya, tindakan yang baik. Itu anak-anak. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kemudian adalah kita bisa menolong siapa saja tanpa membeda-bedakan. Ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, untuk itu anak-anak, dari penjelasan ibu ini pasti ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kamu. Jadi dari penjelasan ini, ibu memberikan tugas kepada kamu. Ya, bisa diberikan tugas? Bisa. Baik. Pertama, untuk kelompok pertama kita bagi kelompok. Ini nanti kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke. Anak-anak kami kelompok 1, coba tuliskan pertanyaan yang perlu kamu jawab. 1. Bagaimana cara menolong sesama? Ini nanti dari kelompok 1 yang menjawab ya. Kelompok 2, berikan contoh yang pernah kamu lakukan dalam hal menolong. Berikan contoh yang pernah kamu lakukan dalam hal menolong. Ketiga, ini kelompok 3, apa manfaat atau guna ketika kamu saling menolong? Apa manfaat atau guna
ketika kamu saling menolong? Itu nanti dijawab oleh kelompok 3. Kelompok 4, tuliskan pengalamanmu tentang tolong menolong. Ya, tuliskan pengalamanmu tentang tolong menolong. Sudah? Tuliskan pengalamanmu tentang tolong menolong. 5, sebutkan contoh sikap tolong menolong di rumah. Nah, ini nanti ya. Dikerjakan, saya tunggu sekitar 2 menit. Silakan Anda berdiskusi. Mengerti pertanyaannya? Oke. Kalau ada yang kurang mengerti pertanyaannya, silakan ditanya kembali. Atau kamu tidak paham pertanyaannya. Gimana, paham pertanyaannya? Paham. Oke. Didiskusikan ya. Baik, saya lihat kita semua sudah pada kaku ya. Sudah? Kaku ya? Bosan? Ada rasa bosan-bosannya sedikit? Oke, silakan karena sebentar lagi kita mengakhiri ini nanti. Kita berdiri dulu biar kita semangat dulu. Ya, kita menyanyikan lagu yang ada gerakannya. Ya. Yang ada gerakannya gitu, lagu-lagu anak sekolah minggu, apa ya? Anak-anak sekolah minggu tahu lagu Happy Yaya? Tahu. Happy Yaya ya, tiga ya. Happy Yaya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenalan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Yaya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenalan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Bagaimana, masih semangat? Tepuk semangat. Dan ding ding ding. Dong dong dong. Dan ding
Oke, silakan duduk. Saya percaya semua semangat ya. Oke, semangat menjawabnya. Saya tunggu 30 detik. Baik. Sekarang saya meminta kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hadap di sini nunggu. Ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang diberikan Ibu Guru, Tunggu ya, tunggu diulang. Oke. Silakan. baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab hasil diskusi yang telah Ibu Guru kami berikan. Jawaban nomor 1 adalah ada banyak cara menolong teman yang kesulitan, seperti meminjamkan alat tulis atau meminjamkan buku. Sekian dan terima kasih. Baik, tepuk tangan. Terima kasih ya. Ini kelompok 1 ini benar-benar sudah berdiskusi. Kelompok 2. Baik, silakan kelompok 2 menjawab nomor 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan Ibu Guru. Baik, jawaban kami adalah contohnya ketika teman saya tidak mempunyai pulpen dan kebetulan saya mempunyai 2 pulpen dan dia meminjam kepada saya juga memberikan. Sekian, terima kasih. Baik, tepuk tangan. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Kelompok 3. Oke, terima kasih atas yang dikasih kesempatan kepada kami. Kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan Ibu soal bagaimana cara menolong sesama. Jawaban adalah manfaatnya adalah kita memperoleh perasaan gembira karena telah meringankan beban orang lain. Kita juga dapat memiliki banyak teman serta saudara, rukun dan damai dapat tercipta karena tidak membeda-bedakan ketika menolong sesama. Baik, terima kasih, tepuk tangan. Baik, kita juga mendengarkan jawaban dari kelompok 4. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membacakan hasil diskusi kami yang telah diberikan Ibu Guru kami. Soal yang keempat itu adalah tuliskan pemahamanmu tentang tolong menolong. Jawaban kami, menurut pemahaman kami, tolong menolong adalah hal yang harus dilakukan kepada semua orang tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, budaya, dan agama. Sekian dan terima kasih. Baik, tepuk tangan. Ya. Sekarang kelompok 5 akan memberikan jawaban di nomor 5. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya akan membacakan hasil diskusi kami yang telah diberikan Ibu Guru kami. Sebutkan contoh sikap tolong menolong di rumah. Seperti membantu orang tua menyuci piring, menyuci baju, menyapu lantai, memasak, membersihkan tempat tidur, dan membersihkan lingkungan rumah. Sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Nah, anak-anak, dari materi kita ini, ya, saya percaya bahwa materi kita hari ini tidak hanya didengarkan, tidak hanya dipelajari, tetapi ini nanti lebih ke kamu melakukannya dalam kehidupan kamu sehari-hari, di rumah, di sekolah,
di masyarakat dan dimanapun kamu berada, tanpa membeda-bedakan baik suku maupun agama. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menolong sesama tanpa membeda-bedakan, tanpa melihat baik dia itu orang kaya, orang miskin, saudara kita, atau siapapun itu. Kita harus menolong mereka ketika mereka membutuhkan kita. Anak-anak, dari pembelajaran ini, maka saya percaya bahwa kamu adalah generasi yang memiliki sikap tolong menolong, dan kamu adalah generasi yang melakukan perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sebelum kita menutup kegiatan ini, maka satu orang membawa kita nyanyi dan doa. Kepada Gita kami persilakan. Baik teman-teman, sebelum kita menutup mata pelajaran kita, mari kita bernyanyi terima kasih Tuhan, tiga-tiga ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri. Maka ini Tuhan adakan syukur bagimu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Bapa, haleluya, terima kasih berikan-Mu kepada kami ya Tuhan Yesus. Kau sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, nafas yang bagus. Ya Tuhan Yesus, kami tidak bisa membalas karena atas berikan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Sebelum kami akan berpisah-pisah di tempat ini, lindungi kami dari mara bahaya Tuhan Yesus, di perjalanan maupun dimanapun mereka Tuhan Yesus. Begitu juga guru-guru kami yang mengajarkan kami, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, agar mereka bisa mengajarkan kami dengan baik lagi ya Tuhan Yesus. Begitu juga kedua orang tua kami yang mencari nafkah dengan kami Tuhan Yesus, berikan mereka kesehatan, kekuatan, umur panjang, nafas yang bagus, agar mereka bisa mencari nafkah kami dengan baik lagi Tuhan Yesus. Dan nama Tuhan Yesus Kristus penebus dosa kami. Amin. Amin. Baik, silakan duduk. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, dan semoga pembelajaran kita ini membawa manfaat yang baik dalam kehidupan kamu sehari-hari. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua.